Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Alfiana Nopus dari kelas BBI semester 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa memiliki hubungan yang sangat erat. Meskipun masing-masing mempunyai ciri tertentu, pembelajaran dalam satu jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lain. Contohnya, yang pertama, pembelajaran membaca di samping meningkatkan keterampilan membaca, dapat pula meningkatkan keterampilan menulis. Yang kedua, belajar juga menentukan ide pokok dalam menyimak, juga dapat meningkatkan menemukan ide pokok dalam membaca. Dalam proses komunikasi, semua aspek keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulisan itu sangat penting. Anak mengalami pengalaman berbahasa yang cukup luas akan dapat mengungkapkan maksudnya dan memahami maksud orang lain dengan mudah. Hubungan antara 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. Komunikasi yang diucapkan merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyediaan simbol-simbol lisan. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan menerima informasi dari orang lain, baik menyimak maupun membaca, membutuhkan simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Penambahan sebuah kata dalam kosakata yang disimak anak dapat meningkatkan dalam penafsiran arti tersebut jika mereka membacanya. Contohnya, seorang anak dapat memahami kata-kata bermain ketika menyimak cerita guru. Juga dapat memahaminya ketika mempunyai kata tersebut dalam bacaan. Yang ketiga, hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis, dibutuhkan kemampuan penyediaan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tertulis dalam menulis. Yang keempat, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya. Tidak ada yang dapat dibaca kalau belum tidak ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang ditulis dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat, yang mewakili kata-kata diucapkan, serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Dalam menulis, orang lebih suka menggunakan kata-kata yang dikenal dan dirahasiakan, sudah dipahami dengan baik dalam bacaan, yang telah dibaca dan dikuasai seseorang tidak pernah muncul dalam tulisan atau karangan. Hal ini terjadi karena menggunakan suatu kata dalam tulisan dan diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal penerapan kata daripada sekedar memahaminya ketika membaca. Prinsip keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang kedua, situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Yang ketiga, memaksimalkan hubungan antara keterampilan berbahasa. Mungkin cukup sekian dari video yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.